Saya, saya, ya, Nah, ya, dengan hormat Pak Hendra buka dalam doa Pak. Oke, kita buka ya dan doa. Kembali yang mau datang mengucap syukur, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Urapi kami semuanya, kami mau duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau juga berkati ya Bapak. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati, Engkau urapi ya Bapak. Dan kami boleh bersaksi dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya baik, kita akan mulai ibadah FM pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita semua. Shalom buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini baru bapak-bapak semua ya. Iya, baru bapak-bapak, ibunya Jadi belum ada. Bapak Ibu-ibu udah usah disebut dulu karena mereka belum muncul. Oke, kita akan mulai ya. Saat Roh kerja, saat Jimu Kau bertahta di atas dunia, saat bambu Roh kerja, saat Jimu Kau bertahta di atas yang ku angkat hati, ku pandang saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Saat bambu Roh segala, saat Jimu Kau bertahta di atas dunia, ku angkat hati, ku pandang Kudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah
rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu, terpujilah Engkau Bapa. Oh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Nya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan jiwa yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan jiwa yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjernihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
Kau tatakan kebesaran kuasa. Haleluya, mulialah namamu. Mulialah namamu. Haleluya. Pujilah Engkau Bapa, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami sembah. Terima kasih Bapa, mulialah namamu. Akan selalu berkati, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan Yesus memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Haleluya. Mulialah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mulialah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Mulialah namamu Bapa. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulia namamu. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sabda-Mu. Ya, silakan hambanya. Tuhan memberkati. Salam, salam. Terima kasih Pak Johan Untung. Setiap waktu selalu beruntung. Terima kasih dengan pujian-pujian lewat musiknya. Ya, semuanya sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang hadir, sempatkan hadir dalam acara ibadah Zoom sore hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Komingguan saya diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan firman. Saya akan memulai dengan doa. Mari kita berdoa sebentar untuk firman Tuhan. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, bersyukur kami dapat berkesempatan untuk dapat dimampukan, untuk dapat dilayakkan hadir dalam ibadah ini. Bukan oleh kebolehan kami, tetapi oleh kasih-Mu masih berlaku bagi kami saat ini. Sungguh besar kasih-Mu. Engkau berkenan dalam acara dan Engkau hadir dalam acara ini. Sebab 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada. Dan sore hari ini hamba-Mu akan berbicara. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah Engkau penuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang benar. Sebab firman-Mu adalah kebenaran itu.
kami semua rindu untuk belajar, untuk mengerti, untuk memahami, untuk menggali misteri-misteri yang masih tersembunyi. Sebab hanya Engkau yang bisa membukakan, sehingga kami dapat mengenal Engkau, sehingga kami dapat benar-benar dibenarkan, mendapatkan kelayakan di hadapan-Mu untuk menempati tempat kediaman-Mu yang kudus, yang kekal dalam kitab kehidupan anak domba. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, salam. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas, Pak. Amin. Terima kasih. Sore hari ini kita akan membahas tentang yaitu tema ada Bapa, ada anak, ya. Mungkin sudah umum, ya, sudah biasa kita dengar. Sebab kekristenan identik dengan Bapa, ya, identik dengan anak, ya. Ada Bapa, ada anak, itu pasti. Demikian juga sebaliknya, ada anak, tentu ada bapaknya. Ya, dan anak pun demikian tidak bisa berdiri sendiri, ya. Kalau anak saja tidak ada bapaknya, maka anak itu kemudian hari menjadi anak-anak yang liar, bukan saja liar, tetapi menjadi anak-anak yang buas, ya, moralnya, ya, karena mereka tidak mendapatkan suatu pendidikan, ya, pengetahuan dari bapaknya, ya. Jadi seperti buah, ya, yang jatuh dari pohonnya, tidak jauh, ya, dari buah dari pohon itu. Demikian juga, ya, seorang anak, ya, harus dididik, ya. Tapi itu semua, ya, bukan kehendak kita semata-mata, ya, tetapi kehendak Allah, ya. Jadi sebagai Bapa harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, bukan saja membesarkan, tetapi mendidik, ya, agar dia menjadi anak-anak yang berkenan, terutama berkenan di hadapan Tuhan, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik menurut kehendak Tuhan, ya. Sebab kalau kita membaca sebentar, ya, kita melihat di dalam Ulangan ayat 6. Ulangan ayat 6, ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Perhatikan saudara sekalian, kata berulang-ulang, ya, kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk, ya, di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, ya, ya, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi harus, ya, engkau mengajarkan kepada anak-anakmu, ya, berulang-ulang. Jadi ini tertulis, ya, 45.000 tahun yang lalu, ya, firman ini, ya, diperintahkan kepada Musa supaya orang tua harus mendidik anak-anak ini, ya. Sebab memang apa yang sudah terjadi, apa yang ada sekarang ini, ya, banyak anak-anak yang mengalami broken home, ya, ya. Hubungan anak dengan bapak tidak selaras, ya. Demikian juga dengan ibunya, ya. Dan bapak, ibu masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, ya enggak? Ya, bapaknya bekerja siang malam, bahkan sampai larut malam, ya. Lebih mengutamakan pekerjaannya, sibuk dengan gonogini, ya, untuk mendapatkan, alasannya sederhana, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi pada akhirnya, ya, anaknya yang menjadi korban, ya. Jadi walaupun masih ada bapak, ya, apalagi yang tidak ada anak, ya, maka anak itu bisa menjadi anak yang liar, ya. Tapi bukan keledai luar, ya. Keledai liar itu beda, ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi inilah firman yang harus
kita lakukan, ya, di mana kita harus benar-benar mendidik, ya, mengetahui, ya, kita harus mengetahui keberadaan anak-anak, ya. Bab ini adalah perintah, ya, kita harus mengajar anak-anak itu, ya. Demikian juga, ya, Bapa, ya, mengasihi anak, demikian anak mengasihi Bapa, ya. Tidak ada seorang Bapa memberikan batu apabila anaknya minta roti, ya enggak? Jadi kembali mengenai Bapak dan anak, ya, yang sangat identik dengan kekristenan, ya. Mengapa demikian? Karena, ya, kekristenan, ya, orientasi, ya, pengajarannya itu, ya, orientasi pengajarannya itu, ya, berdasarkan kasih, ya. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu, ya enggak? Kasihlah sesamamu, ya, kasihlah orang tuamu, ibu bapakmu, supaya engkau panjang umur. Kasih, ya, ini hanya kasih saja sebenarnya, ya, itu yang utama dari segalanya. Walaupun dikatakan Alkitab menulis engkau bisa memindahkan gunung, tetapi kalau engkau tidak punya kasih, maka engkau tidak ada apa-apanya. Ya, sungguh, ya, luar biasa. Kalau kita mau menyelami, ya, kebenaran firman itu, ya, saudaraku sekalian, ya, kalau bicara dengan Bapak dan anak bakal tidak selesai, ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, saya bicara tentang Bapak, hubungan Bapak dan anak, ya, secara fisik, jasmani, ya, tetapi kita akan masuk, ya. Kita lihat di dalam Yesaya 63. Maaf. Yesaya 63. Tentang Bapa, ya. Tentang Bapa. Tanggapan orang Israel, ya, tentang Allah, tentang Elohim, tentang Yahweh, ya, pokoknya tentang Tuhannya, begitulah singkatnya, ya. Orang Israel menganggap, ya, Allah itu Bapaknya, ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita, ya, menganggap Allah itu Bapa? Ya, tentu saja, ya, karena Yesus selalu menyebut Bapa, ya, dan Yesus menyatakan diri sebagai anak, ya, anak manusia. Ya, Yesus tidak pernah bilang aku anak Allah, nggak pernah, ya, tetapi dia selalu menyebut dirinya anak manusia pada saat memulai pelayanan, ya, mulai umur 30 tahun, ya. Jadi Yesus selalu menyebut anak manusia, ya. Yang menyebut anak Allah, ya, itu tentunya, ya, iblis, setan, karena mereka percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu datang dari Allah, ya. Demikian juga salah satu muridnya seperti Nathanael, ketika Yesus mengatakan, sebelum Filipus mengajak engkau, ya, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Lalu Nathanael merasakan sesuatu yang luar biasa, maka dia menyebut, engkau adalah anak Allah. Ya, engkau tahu segala sesuatunya, ya, gitu. Jadi anak Allah, ya, itu adalah yang berarti Yesus datang dari Allah, ya, bukan dari bumi ini, bukan dari dunia ini, ya. Dan kita yang percaya, kita datang dari Allah karena kita percaya, ya, kita bukan dari dunia ini. Kalau kita dari dunia ini, maka dunia ini akan berkompromi dengan kita, ya. Itulah sebabnya kita datang dari Allah. Dunia sangat membenci, ya enggak? Kita sering dirugikan, kadang kita sering dihina, ya enggak? Kadang kita sering diperlakukan yang tidak adil, ya enggak? Jadi hal itu adalah suatu hal yang biasa, ya, karena kita tahu kita memiliki, ya, suatu iman yang benar di dalam Yesus Kristus.
Tuhan. Ya. Kita melihat di dalam Yesaya 63 ayat 16, Saudara sekalian, ya, mengenai orang Israel. Jadi ini tentang, saya ambil ayat ini tentang doa pengakuan, ya. Pengakuan dan permohonan Israel. Ya, itu. Saudara tahu bahwa Israel itu terkenal dengan TT, ya, tegar tengkuk. Jadi Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Kenapa tidak engkau Bapa kami? Melainkan bukankah engkau Bapa kami? Ya. Jadi Israel mengalami suatu kejatuhan, ya. Kejatuhan oleh perbuatan mereka, ketidaktaatan mereka. Ya. Kok padahal Allah itu Bapak kita, tapi mengapa kita sebagai anak kita ditimpa banyak malapetaka? Ya, gitu. Ini untuk orang-orang yang percaya. Ya, makanya Yesaya menulis ini. Ya, bukankah engkau Bapak kami? Gitu. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dia sebut nama Abraham karena Tuhan telah memilih Abraham sebagai bapak orang beriman. Ya, bapak leluhur bagi orang Israel. Ya, dia sebut-sebut nama Abraham. Ya. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel yang dimaksud adalah Yakub. Ya. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Ya. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Siapakah penebus itu? Tentu kita sudah tahu. Ya. Penebus kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang adalah juru selamat kita. Kalau sampai ada orang sampai hari ini, ya, hari ini 2023, kita sudah hampir melewati, ya, maaf ya, 2000 abad pertama itu, ya, Yesus sudah dipanggil Tuhan, disebut Tuhan, dan sekarang yang disebut-sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sampai saat ini masih ada orang yang tidak mengakui Yesus adalah penebus atau Juru Selamat. Itu sungguh kebangetan, saudara sekalian. Ya. Yesus bukan Juru Selamat. Ya. Itu kebangetan. Ya. Penebus, Juru Selamat itu sama saja, ya. Karena apa? Ya. Pengertian penebus, menebus hutang-hutang kita. Hutang-hutang apa? Hutang dosa, saudara sekalian. Ya. Kita ini punya hutang. Hutang kita yaitu hutang dosa di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan telah menebus kita lewat kuasa darahnya. Makanya, ya, di sini dikatakan, ya, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ini pernyataan seorang Yesaya menulis, ya, tentu dia diilhami. Jadi dia memakai apa, orang-orang Israel memakai dengan menyebut nama Abraham, ya, supaya seakan-akan dia mengingatkan, ya, mengingatkan bahwa kita ini anak-anak Abraham, ya. Kita ini layak hidup, ya, di dalam kebenaran. Sebab di ayat selanjutnya, ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan? Masa anak-anak Abraham dibiarkan sesat, ya, dari jalan? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami? Saya ulang kembali. Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami? Sehingga tidak takut kepadamu. Tidak takut sama Tuhan. Ya.
Tapi sama setan takutnya bukan main, ya. Itu masih ada, ya. Tapi kita tidak bahas itu. Takutlah sama Tuhan, ya. Sejak dahulu kala tidak takut kepadanya. Kembalilah oleh karena hamba-hambamu. Kembalilah oleh hamba-hambamu. Siapa hamba-hambamu ini yang dimaksud? Tentu yang disebut tadi, ya, Abraham dan Israel. Oleh karena suku-suku milik kepunyaan, kita sudah tahu ada 12 suku. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu? Jadi ini dia mengisahkan, ya, faktanya yang terjadi, ya. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu? Siapakah orang-orang fasik? Ya. Mereka adalah bagian dari orang Israel sendiri yang melakukan hal itu, ya, bukan orang di luar Israel. Ya, orang Israel sendiri yang tidak taat, yang tidak setia. Ya, ini. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu? Para lawan kami memijak itu sama menginjak-injak bait kudusmu. Ya. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu. Ya, di bawah kekuasaan. Ya, keadaan kami, status kami seolah-olah kami, ya, dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu. Ini mengatakan demikian. Padahal Israel telah dipimpin keluar dari Mesir, ya enggak? Lewat sungai, ya enggak? Dibelah laut itu, ya enggak? Mereka mendapatkan suatu pengalaman spiritual selama 40 tahun dengan kuasa mujizat dari Allah selama 40 tahun. Malam mereka ditopang dengan apa namanya itu, tiang api, ya enggak? Supaya mereka tidak di kedinginan, ya. Sedangkan siang mereka kalau kepanasan mereka ditopang dengan tiang awan. Ini suatu pengalaman spiritual, ya. Makanya dia mengatakan, ya, seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu, huruf besar, pemerintahanmu, di dalam kekuasaanmu, di dalam pimpinanmu, ya enggak? Ya, ini memakai kata pemerintahanmu, seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Padahal, ya, faktanya hari-hari kami menyembah Engkau, menyebut namamu yang kudus, ya. Aku adalah aku, yang adalah Yahweh, yang orang Israel tidak boleh menyebut dengan sembarangan. Ya, siapakah itu? Ya, yang adalah Yesus, yang roh, ya enggak? Tapi itulah faktanya, ya. Engkau adalah Bapa kami, ya. Lalu kita lihat sendiri, saudara. Mari kita lihat sebentar, ya, di dalam Yohanes 8, ya. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 42. Ini percakapan Yesus bersama orang-orang Yahudi, ya. Kita mulai dari 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ya. Bapak kami satu, yaitu Allah. Itu bangga. Ya. Ini kebanggaan orang Israel. Kata Yesus kepada mereka, kalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Faktanya, sekalian, mereka tidak mengasihi Yesus. Mereka menyembah Allah, menganggap Allah itu adalah Bapaknya, tetapi mereka tidak mengasihi Yesus. Padahal para nabi sebelumnya, ya,
sudah bernubuat. Ya. Seperti di dalam Yesaya, semua nabi yang diutus ya sama Yesus, semuanya. Musa menulis tentang aku, semua nabi yang diutus ya, itu berbicara tentang Yesus yang akan datang, di mana firman itu menjadi manusia. Ya. Firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Firman, siapakah firman itu? Perhatikan saudara sekalian. Ya. Firman, F huruf besar. Ya. Itu adalah Allah. Ya. Perhatikan saudara sekalian. F huruf kecil itu ucapan. Firman Allah. Firman Tuhan. Tetapi kalau firman, ya, itu berarti Allah sendiri. Ya. Yang menjadi manusia. Kalau menyebut Allah menjadi manusia, maka orang-orang sono di luar sono akan teriak-teriak, "Woi, Allah menjadi manusia, berarti surganya kosong ya." Maka dipakai firman menjadi manusia. Firman itu bersama Allah, ya, lewat ucapannya jadilah, ya, jadilah terang. Ya. Lalu perjanjian baru, ya, ketika bumi masih dalam gelap gulita, ya, belum berbentuk dalam kegelapan, gelap gulita, maka gelap itu dipisahkan ya dari terang. Terang memisahkan diri dari gelap. Tidak selamanya tidak akan bersatu, ya. Selamanya tidak akan menjadi akur, ya, istilahnya begitu. Ya. Jadi gelap adalah gelap. Terang adalah terang. Siapakah terang itu sebenarnya? Akulah terang dunia. Ya enggak? Ya. Siapa terang itu? Akulah terang dunia. Jadi Yesus Kristus sudah ada sejak di dalam kekekalan yang dia memisahkan ya dari gelap gulita itu ya menjadi terang, dipisahkan itu. Dia adalah terang itu ya. Dia datang ya sebagai dalam rupa sebagai seorang hamba ya melakukan misi pelayanan selama 3,5 tahun ya. Dia mau menampakkan diri dalam wajah seperti seorang hamba ya. Sungguh ya dia menyatakan, akulah terang di dunia, akulah pokok anggur yang benar, akulah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8 ya. Sudah ada sejak dahulu, sebelum, dan yang akan datang. Ya, akulah pintu itu, akulah roti hidup, akulah air hidup. Jadi banyak sekali aku. Semuanya sudah terjawab. Sebab apa? Karena Musa mempertanyakan bagaimana tentang namanya. Ya, maka dijawab, aku adalah aku. Mengutus aku kepadamu. Jadi semuanya sudah jelas. Kita orang yang bersyukur, saudara sekalian. Kita mengenal Allah yang benar. Semuanya terjawab. Ya, sungguh luar biasa. Kita lihat di sini, ya, kembali kepada Yohanes ya, 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Ya. Kemudian kita sudah baca, ya. Kemudian ayat 40, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Itu. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan untuk kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi Bapa mengutus aku. Ya, itu. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya enggak? Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku dalam Yohanes 14. Ya, jadi antara Bapa dengan anak atau anak dan Bapa ya, itu adalah satu pribadi. Ya enggak? Kalau kita lihat ya,
contoh ya. Salah satu di dalam Ulangan, kembali sedikit ya saudara sekalian. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan kekuatanmu. Ya. Jangan sakit pilek sedikit, udah tidak mau kerja, udah tidak mau beraktivitas. Ya. Tapi dengan kekuatan, ya, dengan iman, ya, melakukan pekerjaan untuk kemuliaan. Ya. Lagi sakit sedikit, waktunya ibadah, nggak ibadah karena sakit. Jadi sudah lemah. Tetapi kita ya mengenal Yesus, satu-satunya Allah yang memberikan kekuatan, maka kita dikuatkan ya, baik fisik ya, kita tidak mau terbelenggu oleh hal-hal ya yang membelenggu kita ya. Ulangan 6 ayat 4. Allah kita, Tuhan itu Esa. Demikian juga kalau kita melihat di dalam Markus 12 tentu saudara sudah tahu ini yang ingin saya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi sama. Apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama. Ini ucapan Yesus langsung dengan huruf merah ya. Dan Yesus mengkopi ya, bukan mengkopi, tapi Yesus menyampaikan itu kepada orang-orang Israel. Ya, ketika Yesus dalam roh ya. Sekarang Yesus fisik yang ada di dunia pada abad pertama ya. Yesus menyatakan hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia tidak mungkin Yesus mengatakan akulah Tuhan, akulah Allah. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku Tuhan, maka orang itu ya, ada manusia yang mengaku-ngaku Tuhan, maka dia harus dikirim ke rumah sakit jiwa, ya kan? Tetapi kalau Tuhan ya datang sebagai manusia, ya kan? Agar bisa berbaur dengan manusia, ya, agar bisa menyelamatkan manusia, maka dia harus datang ke dunia, ya, dalam rupa sebagai hamba, ya enggak? Ya. Dan harus ada penebusan lewat darah, ya, sebab upah dosa adalah maut. Maut berarti kematian, ya, harus ya ditebus dengan darah. Darah itu mengandung nyawa, ya. Ada kesaksian di bumi, ya, kalau tidak salah itu ada roh, ya, kemudian ada apa? Ada darah dan air, ya enggak? Jadi air itu melambangkan kehidupan, ya, darah itu melambangkan nyawa, ya, nyawa dan ada kehidupan. Oleh karena ada nyawa, ada hidup dan kehidupan. Jadi Yesus mengeluarkan darah dan air ketika ditombak, ya enggak? Jadi ada darah dan air yang keluar. Itu lambang kehidupan, ya, untuk di kemudian di dalam kekekalan pengorbanannya untuk kita, ya, saudaraku sekalian, sungguh besar kasihnya, ya. Jadi itulah saudaraku sekalian yang diajarkan. Tuhan itu Esa, ya, Allah itu adalah Esa, sama, tidak ada perbedaan, ya, dari dahulu sampai sekarang tidak berubah, ya, tidak berubah, ya. Allah itu Esa, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Mengapa Yesus melakukan? Karena dia ketika dalam kemanusiaan. Dan bahkan lebih daripada itu, saudara sekalian, ya. Kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 45. Yohanes 12, sebentar. Ya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus menyatakan diri, ya, sebagai yang mengutus. Ya. Dia diutus, dia juga mengutus. Ya. Yang mengutus itu roh, ya, dan dia diutus, dia sebagai fisik. Ya. Gitu. Demikian juga disebutkan. Sebab apa? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bukan dua, bukan tiga, bukan satu. Satu pribadi. Kita akan menjadi bingung, ya, kalau kita punya teman memiliki pribadi dua atau pribadi ganda. Ya. Jadi kita harus satu pribadi. Ya enggak? Ya. Dan kita tidak. Tapi kalau di dalam komunitas, ya, saya mau bertemu Pak Amir. Oh ya, Pak Amir, itu bapak saya. Dia tidak ada. Dia lagi keluar. Ini contoh, saudara sekalian. Ya. Dia lagi keluar. Jadi ada dua pribadi. Bapaknya dan dia. Ya. Mungkin dia katakan namanya Joni. Itu Pak Amir itu bapak saya. Saya Joni. Jadi bapak saya lagi keluar. Ada dua pribadi. Ya. Kemudian, bolehkah Pak Joni mengatakan, Bapak, saya dan Pak Joni adalah satu pribadi. Ya, ya, saya saja. Saya dan Pak Ahmad, bolehkah demikian? Tentu tidak boleh. Ya enggak? Jadi intinya begitu, ya. Jadi ada dua pribadi, ya, ada satu pribadi, ya. Walaupun nampaknya dua, ya, tetapi satu pribadi, ya. Aku dan Bapak adalah satu. Ini tidak boleh diungkit-ungkit, saudara sekalian. Ya. Jangan diungkit-ungkit. Ya, dia adalah satu pribadi. Tetapi memang ada fungsi yang berbeda. Ya. Bapak sebagai penyelamat, Bapak sebagai pencipta. Ya, ya silahkan, ya, bisa diartikan demikian, ya. Kemudian anak sebagai penyelamat, ya. Fungsinya tiga, ya. Jadi Roh Kudus, ya. Makanya di dalam kekristenan itu ada Bapak, ada Anak, ada Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pendamping, ya, selama kita di dunia ini. Ya, orang percaya menerima Roh Kudus. Ya. Demikian juga, ya, kita lihat sedikit juga di dalam Yohanes 5. Ya, lihat sedikit Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi kita tidak akan pernah mendengar suaranya Bapa. Hanya Yesus, ya, Yesus yang bisa mendengar, ya. Makanya, ya,
ketika ya Yesus dibaptis, ya, inilah anakku yang kukasihi. Suara siapa itu? Suara Roh Kudus. Ya. Bukan suara Bapa. Memang menyebutkan di situ, inilah anakku. Ya. Inilah anakku yang kukasihi. Ya. Tapi itu adalah suara Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara, saudara sekalian. Roh Kudus itu kemana kita pergi, dia yang mendampingi kita. Dia berbicara lewat hati, ya. Hati nurani kita. Bukan Bapa yang berbicara. Karena di sini dikatakan, mendengar suaranya, tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Rupanya, apalagi rupanya. Suaranya apa tidak? Ini firman Tuhan. Yang ada hanyalah Roh Kudus yang berbicara. Ya. Kalau kita lihat, ya. Kalau kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 19. Ya. Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Mengapa? Roh Yesus Kristus. Jadi Yesus ya, ketika terangkat ke surga, yang ada di atas tahta, dia adalah roh, tidak lagi sebagai fisik yang seperti kita lihat di dunia ini. Dia adalah roh, seperti yang ditulis oleh Paulus, pertolongan Roh Yesus Kristus. Kemudian juga ya kita bisa di dalam Kisah ya 16 ayat 7. Kisah 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Ini Paulus ya dalam pelayanan. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi dia memakai kata roh. Ya, jadi roh itu berbicara. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi mereka tidak mengizinkan untuk ya ketika mereka masuk ke daerah Bitinia. Ya. Jadi roh itu memimpin kita, saudara sekalian. Ya. Kita lihat di dalam Yesaya. Tadi bicara tentang Bapa ya di dalam Yesaya 63 ya. Kita akan melihat di dalam Yesaya 9 ya. Yesaya 9 ayat 5 ya. Ini sudah sering kita dengar saudara sekalian. Jadi tidak ada yang baru ya buat kita semua. Yesaya 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya. Tadi menyebut seorang anak telah lahir. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya seorang putra yang menyatakan laki. Ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Ya. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada 4 saudara. Jadi ini menubuatkan kedatangan Yesus sebagai manusia. Sudah disebut ya, sebagai penasihat ajaib. Ya, ya. Sudah disebut sebagai Allah perkasa. Allah perkasa, Tuhan Maha Kuasa. Ya, itu sama dengan Tuhan Maha Kuasa. Disebut sebagai ya Bapa yang kekal. Sudah tahu Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu adalah Bapa dari awal mulanya sampai kemudian dan tidak berakhiran. Itu pengertian kekal. Ya enggak?
Jadi Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Ya. Jadi kalau kita mengimani, menyebut Bapa, ya, maka kita harus Bapa dalam nama Yesus, bukan lewat ucapan saja, ya, tapi mengimani bahwa Bapa itu adalah Yesus, ya, maka kita diselamatkan sebab Dia adalah Bapa yang kekal. Kita jangan seperti Filipus. Tunjukkanlah Bapa itu sudah cukup. Bahasanya Filipus kelihatannya keren ya, mantap ya, meyakinkan. Tetapi apa jawab Yesus? Sudah sekian lama engkau bersama aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Ini sungguh parah, saudara sekalian. Menyakitkan, betul-betul menyakitkan. Ya. Sakit hati. Sudah ikut Yesus selama bertahun-tahun, ya, masih menganggap ya Bapa itu bukan Yesus. Sebab ada orangnya yang tidak mengakui bahwa Bapa itu bukan Yesus. Itu beda pribadi. Jadi, saudara sekalian, saya dalam saat ini ya, saya hanya menghimbau. Oke, kalau mau yang mengimani, percaya silakan. Mau tidak, semua ya di dalam pemahaman kita ya, kita memiliki perbedaan ya. Bayangkan saudara sekarang ada 4.500 denominasi gereja ya di dunia ini jumlahnya. Mereka sama, kitabnya sama, Tuhannya sama ya, tetapi cara pemahaman doktrin berbeda-beda ya. Tapi saudara sekalian ya, Yesus Dia adalah Bapa yang kekal. Ya, seperti di dalam Yesaya 9 ayat 5. Ya. Jadi kita jangan ragu-ragu ya. Kita menyebut Bapa yang kekal. Engkau adalah Bapa kami. Makanya Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Itu untuk Yesus, saudara sekalian. Ya. Bukan Yesus fisik di dunia ini, bukan. Ya. Yesus yang roh. Ya. Gitu. Sebab Yesus yang roh yang disebut orang Israel adalah Allah. Kalau Allah itu Bapakmu, mengapa engkau tidak mengasihi aku? Bahkan sebaliknya engkau berusaha untuk membunuh aku. Ya, jadi dan bahkan sampai hari ini Israel tidak menerima Yesus. Orang menginjil di Israel sekarang ini tidak boleh, saudara. Banyak orang Indonesia pergi ke Israel dan mereka di sana mau menginjili ya, mau menjadi berkat baik ya, tetapi Israel, pemerintahan Israel menolak penginjilan. Jadi selalu bisa bayangin ya, orang yang menjadi bangsa pilihan Allah ya, dari awal semua dipilih ya lewat mulai Abraham ya, ternyata tidak mengakui. Setiap hari mereka memohon, meminta seorang Mesias, seorang juru selamat ya. Tetapi Yesus sendiri disalib ya. Mereka membenci Yesus ya. Ini sungguh miris. Tetapi Allah itu sungguh janjinya ya selalu ditepatin ya. Dia panjang sabar ya, kesabarannya. Walaupun ya engkau, makanya sering kita dengar kita tidak setia, Dia tetap setia. Ya, kan sering kita pikir gitu ya, saudara sekalian. Dia panjang sabar, Dia memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, jadi saudara sekalian, Yesus adalah Bapa yang kekal. Ya, Raja damai. Ya, aku datang ya membawa damai ya. Jadi saudara sekalian, saya tidak berpanjang lagi ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin ya di dalam pembahasan ini ya, sedikit hanya secuil saja ya, tapi saya yakin ya antara Bapa dan Anak ya, itulah kekristenan karena orientasinya kepada kasih ya. Kasih itulah ya yang menyelamatkan ya, mengasihi ya, mengasihi Allah,
mengasihi sebagai yang pertama, yang kedua adalah mengasihi sesama kita, ya, termasuk mengasihi orang tua kita. Ya, makanya ya Bapak itu sungguh mengasihi anaknya. Ya, bagaimana anak itu? Ya, makanya saya bilang anak itu akan menjadi liar, menjadi buas, tidak bermoral, tidak mengenal kasih, karena tidak menerima didikan. Ya, sesuai dengan Ulangan 6 ayat 6. Ya, kita dituntut ya, untuk oleh lewat firman Allah, bahwa kita harus ya, mendidik anak-anak kita. Jangan kita sibuk dengan pekerjaan kita, ya, sibuk dengan urusan-urusan kita. Yang penting gua udah kasih setiap bulan uang sekian. Yang penting gua sudah kasih. Itu tidak cukup. Kebersamaan, ya, kebersamaan selalu. Ya, saya lihat Bapak Komingguan hubungannya erat sekali sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya, ya, kemana-mana bersama-sama. Ya, ini tidak gampang, tidak sembarangan. Ya, kita lihat di dunia ini hubungan orang tua terhadap anak. Ya, anak-anak saya sibuk dengan pekerjaan, jarang menyapa dengan saya, ya, jarang berbicara, ya, sibuk. Jadi sangat jauh, ya. Pak Komingguan adalah orang yang diberkati, ya. Itulah, ya, nampak sinar kasih dari Kristus, ya, ada di dalam keluarga. Ya. Ini suatu keteladanan, ya enggak? Karena kita menyibukkan diri, anak-anak dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Istri juga gitu dengan kesibukan sendiri, ya. Tapi tidaklah kita saling, ya, membahu satu iman di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, ya. Semoga dapat menjadi renungan bersama. Mari kita berdoa, ya. Yesus Tuhan dan Allah kami, bersyukur kami sudah menyelesaikan tugas menyampaikan kebenaran-Mu, firman-Mu yang adalah kebenaran itu. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi suatu benih-benih yang bertumbuh di tanah yang subur menurut ketetapan, menurut standar, menurut kehendak-Mu. Bahkan tumbuh berbuah-buah dan menjadi lebat, ya, dan menjadi berkat. Kami serahkan semuanya di dalam kemurahan dan kasih-Mu. Kau memberkati yang mendengar firman dan kebenaran. Kalau mereka datang dengan membawa beban masalah apapun, tidak ada satupun yang tersembunyi dari harapan-Mu. Engkau memberkati. Engkau memberkati yang dalam sakit, Bapak Komingguan dalam kondisi sakit jantung. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan, karena Engkau Tuhan. Dengan iman kami percaya karena Tuhan penyembuh, pengasih. Engkau tidak pernah melewatkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Hendra yang tangannya masih mengalami kram yang sangat mengganggu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah oleh kemurahan dan kasih-Mu dia dapat merasakan pemulihan kembali, sehingga dia dapat melayani dan menjadi berkat buat kami semuanya. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang tidak hadir oleh karena sesuatu hal. Engkau tetap memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pak Akbar. Luar biasa, ya. Nah, Bapak dan anak itu pasti adalah satu, ya. Karena
Bapa mengutus anaknya yang tunggal ya, yaitu Yesus, menyelamatkan kita ya, orang-orang yang berdosa. Sebab itu kita harus bersatu ya di dalam kasihnya. Jangan pernah tercerai-berai ya, karena di dalam Bapa itu ada kasih Allah yang sungguh luar biasa yang memberkati kita semua. Amin. Dan oleh sebab itu kita harus bangun satu persekutuan yang indah. Itu di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Agar nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kita semua orang percaya. Amin. Itu tugas kita ya. Karena lambang pemerintahan ada di atas baunya, namanya disebut penasihat ajaib ya, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Amin. Ya, oleh sebab itu kita juga harus terus hidup bisa rukun, damai dalam kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Anpal yang sudah melayani kita semua, juga yang sudah berdoa ya untuk saya. Saya tadi siang cabut gigi 1 ya, dokternya bilang sih 4 dicabut, tapi dia nggak berani cabut. Saya coba dulu 1. Tadi dengar kesaksian Pak Edi Budianto, dicabut 2 pingsan 5 menit ya Pak Budi ya. Wah itu gawat sekali itu ya. Tapi tadi yang cabut giginya dokternya canggih, disuntik, saya dicabut nggak berasa sama sekali ya. Dan ketika saya gigit kapas, dia bilang tahan Pak 1 jam. Setelah darahnya nggak muncul lagi, Bapak buang itu kapas. Wah puji Tuhan. Saya disuruh balik lagi besok, tapi lebih baik hari Rabu ya, karena takutnya nanti giginya soalnya rapat-rapat semua, itu harus dicabutin semua. Udah rapuh giginya. Pak Komingguan, saya potong Pak Komingguan. Ya Pak. Dicabutnya nggak sakit, disuntiknya sakit lagi. Oh ya, disuntiknya sakit betul. Atau Gusti disuntik ngeri. Disuntik depannya nggak sakit. Saya dirawat disuntik. Pak Komingguan. Iya. Bolong patah setengah, tapi saya nggak dicabut karena gigi atas ngeri. Saya dirawat, ditambal dirawat sampai 4 kali balik. Oh iya emang. Habis Pak Komingguan dicabut juga pakai gigi palsu percuma. Iya. Nanti kalau banyak. Jadi saya dirawat, masih bisa dirawat. Emang 4 kali balik. Karena kalau mau bypass, gigi nggak boleh ada yang rapuh. Oh. Apalagi ditambal. Bolong gitu ditambal, nggak boleh. Harus cabut. Waduh, ya udah. Ikutin aja dah prosedurnya. Tadi dokter jantungnya juga sempat ngomong sama saya, cepet Pak dicabut giginya semua. Dokter bilang apa? Turutin aja karena Bapak udah masuk schedule untuk bypass jantung. Atas bawah giginya. Semuanya atas. Soalnya ii saya waktu zaman saya SD dicabut gigi atas, kena saraf mata, hidung, kanker, langsung meninggal beberapa bulan kemudian bengkak. Ngeri gigi atas mah. Mesti dicek dulu saraf-sarafnya, ke mata nggak atau ke hidung gitu. Iya betul. Ya saya kalian pamit ya, Pak Yenpal. Ya. Terima kasih. Pengajarannya luar biasa. Ya karena saya mau cabut gigi juga nggak boleh minum pengencer. Ya Pak Komingguan, terima kasih ya semua teman-teman ya. Terima kasih Pak Timi. Terima kasih Pak Timi. Pak Timi mau kemana Pak Timi? Makan Bu, biasa Bu. Malam itu. Saya kalau buru-buru makan karena jangan sampai malam banget gitu Bu Messi. Soalnya luar biasa. Ya, hati-hati di jalan semuanya. God bless. Ya, boleh doa syafaat Ibu Messi. Nanti setelah itu bincang-bincang Pak John Iskandar. Silakan. Ada satu pujian mungkin Pak Johan Untung. Silakan. Atau udah di jalan. Yesus yang terbaik, wajibanku
Ya, silakan Bu Messi, doa cepat. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih sekali lagi beri kami kesempatan, kami boleh beribadah, sekalipun melalui Zoom Tuhan, tapi kami percaya firman berkata, di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada. Terima kasih Bapak, memberkati Pak Johan yang sudah membawa kami dalam pujian. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran. Berikan hikmat-Mu Tuhan di dalam mengatasi jemaat. Kami percaya kalau Tuhan sudah apa, kami serahkan Pak Johan di dalam tangan Tuhan dan kami percaya berkat-berkat Tuhan akan mengikutinya. Karena firman-Mu berkata kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti Pak Johan sepanjang umur hidupnya. Terima kasih Bapak, memberkati juga Pak Anfal yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bahwa kami boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa karena Bapak dan anak adalah satu dan kami percaya Tuhan, Engkau juga mau supaya kami bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagaimana Engkau punya kuasa, Engkau juga berikan kepada anak-anaknya ya Bapak. Terima kasih Bapak, memberkati Pak Anfal dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, dan sejahtera sukacita. Berkati juga istrinya. Kami terus berdoa buat istrinya supaya istrinya juga boleh menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Kau berkata kalau satu orang saja bertobat dalam isi rumah itu, maka seisi rumah itu akan mengalami pertobatan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dan kami percaya waktu Tuhanlah yang terbaik bagi istrinya. Makasih Bapak, berkati juga anak cucunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan terus hikmat-Mu Tuhan bagi Pak Anfal supaya dimanapun dia berada menyampaikan isi hati Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Makasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Komingguan sebagai Gembala FM. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan tempatkan Pak Komingguan sebagai gembala untuk kami Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai, sejahtera, sukacita. Sekalipun harus hati banyak salah, banyak pergumulan. Tapi firman-Mu berkata bahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan terjadi bagi Pak Komingguan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang dia harus jalani, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah dalam hidupnya. Dan juga tolong kami Tuhan ada juga di sana Tuhan. Oh, ada bersama dengan Pak Komingguan Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Dan apapun Tuhan Yesus yang harus dia lewati, kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai dan menolong dan berikan sukacita dokter ya Bapak, supaya mereka tidak salah diagnosa Tuhan, mengambil keputusan, tapi semua hikmat yang dari Tuhan. Berkati suster, berkati obat-obat yang dia akan minum, peralatan yang harus dia pakai Tuhan juga kuduskan semua Tuhan. Dan kami akan melihat kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami sembah itu dari luar biasa. Berkati istri, anak, cucu, Tuhan. Berkati segala biaya yang dibutuhkan. Kami percaya kami punya Tuhan yang kaya dengan segala-galanya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Pak Komingguan di dalam tangan Tuhan. Karena kami tak perlu dukungan doa dari kami Tuhan. Karena firman-Mu kata apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepas di bumi terlepas di surga. Kami akan terjadi jantung yang baru Tuhan. Karena keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Tuhan. Makasih ya Bapak, memberkati juga Tuhan Yesus Pak Hendra, berikan juga kekuatan, kesehatan, damai sejahtera sukacita. Kami berdoa juga buat kakinya, tangannya yang suka kram di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan akan mengalir dan dia akan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kaki dan tangannya akan sembuh, tidak kram-kram lagi di dalam nama Yesus.
Karena firman kata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Berkati pelayanannya, berkati usahanya, berkati istri, anak, cucu, mantunya. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang ada di Zoom ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berkata cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segala yang Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar memperkatakan firman. Karena firman itu hidup dan berkuasa. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang susah Tuhan hiburkan. Kami yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Kami yang punya masalah Tuhan beri kami jalan keluar ya Bapak. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, hebat, dan ajaib. Makasih Bapak. Kami juga berdoa pada sore ini buat Opung Tuhan. Oh, Tuhan Yesus yang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan dia tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang menemani dia Bapak. Apapun penyakitnya di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus. Opung sudah disembuhkan. Engkau berikan hikmat-Mu kepada dokter suster ya Bapak, supaya mereka tidak salah diagnosa untuk memeriksa, tapi mereka juga beri obat yang baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kuduskan obat, Tuhan kuduskan alat-alat, Tuhan kuduskan semua ya Bapak. Dan apapun yang dibutuhkan oleh Opung Tuhan sudah mencukupkannya ya Bapak. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan setiap hidup kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami sadari di luar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Itu firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan. Beri roh takut akan Tuhan, RT RW Tuhan. Biar mereka memimpin bangsanya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan berikan mereka hikmat-Mu supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Engkau, kami percaya firman-Mu berkata setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertelut. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa negara kami. Tuhan Yesus, kalau 2024 ada pemilihan presiden, kami percaya Tuhan akan berikan presiden yang terbaik menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kami Tuhan. Dan kami percaya siapapun presiden itu, Tuhan, kami mau taat dengan presiden itu karena kami tahu itu dari Tuhan. Maka kasih ya Bapak, berkati dokter, suster, berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka kekuatan, berikan mereka Tuhan Yesus kesabaran, supaya setiap mereka melayani pasien, pasien boleh merasakan sukacita dan pasien boleh disembuhkan dengan obat-obat yang mereka kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Karena firman-Mu berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami percaya doa-doa kami Engkau akan menjawab Tuhan Yesus, dan kami percaya doa kami punya kuasa yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna dan ajaib. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awannya bermain untuk kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Memberkati kita semua. Amin. Silakan Pak Joni Iskandar. Makasih Pak Bu Messi untuk doa kabarnya. Terima kasih sama-sama Pak.